Bismillah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Nadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi karam. Al-Fatiha sina Rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ansar Rasulillah al-muhajirin wa Rasulillah. Sami'allahu rasulina al-muhajir Allah Ahmad bin Isa lisan faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali wa alihi wasallam wa rahim. من لا يقبل عطاء سيد عبد القادر الجيلاني ويقبل عمل السيد سامي يجعل المسلم يقبل رب النسيم سامي المداني ولا يقبل عالم سيد سيد محمد بن احمد بن غزال من شبه نبي محمد الشام من ارسل بجد سيبي كلام بيان ليس على الجنة سيد ليس ملك سبحانه جاي سمع سيد رب الرحمن على شيب الكرامة ابو محمد من بدل سيد زين بن عبد الغني سمع بنجل ريا بيننا وامهاتنا لمن أنفق وما له مجاد ومتم لهذه المجال مثل سبحان الله الله لكن غشم الرحمة والمغفرة درجة بالجنة ولو علينا ولدنا وحبيبنا أزلنا من بركات من ونسمع المخصوص بهم ونفحت بنا الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى منا وإنه وعلى نبي شيخنا شر النبي أبي آل النبي بسير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر لنا أمورنا كلها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر في الدنيا والأخرى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما بالعم النبيل يعلم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu mengucapkan alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Walaupun kenikmatan tersebut kita tidak mendapatkan balasan kepada Allah, kita tidak bisa membalas sempurna kepada Allah. Kadang-kadang syukur kita balas dengan maksiat kepada Allah. Namun dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah selalu memberi nikmat kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengharapkan kita, yang kita harapkan syafaatnya di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, halaman 78 di tengah palangahan. والرابع عشر من أراد أن يكون في ظل عرش الرحمن فليكن زاهدا. Bagian yang ke-14, nasihat yang di bab yang terakhir. Barang siapa yang menghendaki dia mendapatkan kenaungan Allah yang bersifat Rahman, hendaklah dia zuhud di dalam dunia, ay mu'arridan biqalbihi 'anid dunya, berpaling dengan hatinya daripada dunia. Nah, di hari akhirat di padang mahsyar itu panas. Kita dijemur, kita bantri,
dihitung amal kita, dihisap harta kita, itu sekian lawasnya, sekian ribu tahun mengantri bapanas di padang mahsyar. Nah, namun ada beberapa golongan nang kada kapanasan, maantri juga, tapi maantrinya nyaman naung. Nah, nang kada dilindungi Allah Ta'ala kepanasan. Kepanasan itu macam-macam, paluhnya itu ada yang berkeringat seikungan, ada yang sampai banjir tinggalan betisnya, ada yang sampai ke tuhut banjirnya, ada yang sampai ke pinggang banjirnya, ada yang sampai ke dada banjirnya, ada yang sampai tinggalam, masing-masing tergantung amal ibadah masing-masing. Nah, saking panasnya tuh, karena matahari di padang mahsyar itu sejengkal, sehasta atau 2 kilan, nah kurang lebih pada kepala. Hangit kada cuma panas, amunnya hangit mati ampe kan, karena mahsyar itu kada ada lagi pematian, karena sudah kita menuju negeri akhirat. Kalau di dunia ini bila kelewatan mati kita, bah kelewatan sakit, kebangatan sakitnya mati, kebangatan panas mati, kebangatan menghirup banyu lamas mati, ya lah. Atau kada kau behinak mati, atau behinak sekali aja mati juga kan. Behinak 2 kali kalau menarik lawan membuang, mahiut lawan mengeluarkan, lalu behinak sekali aja, nah mesap aja kadang mengeluarkan lagi mati juga, atau kalau rakannya mati juga ya kan. Nah, artinya bila kelebihan. Tapi kalau di padang mahsyar itu kan ada pematian lagi kita, itu sudah kita Allah menang semestinya. Sudah kita di dunia ini hanya sementara transit. Nah, transit bemandak satu mat ibarat orang tolak bepergian tuh singgah di warung. Tujuan kita hendak kemana? Kita di dunia ini sama orang singgah di Pulau Pinang, lawas kan di Pulau Pinang tuh satu mat aja. Nah, itulah dunia ini. Cuma kadang kita ini karena kita dengan kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita, seakan-akan kita di dunia ini selama-lamanya, seakan di dunia ini selawas ya. Nah, kada ingat di amal, kada ingat di tujuan lagi, kenyamanan singgah berangkat di supir, ada aja nya sini aja. Nah, ya toh, ya orang diasak di dunia toh, ya toh. Nah, jadi di padang mahsyar itu panas. Nah, namun ada siapa yang dapat ingin menjadi naung di padang mahsyar itu. Nah, apa gawiannya, apa amalannya? Salah satunya adalah falyakun zahidan, hendaklah dia bersifat zuhud. Nah, apa itu zuhud? Mu'aridan biqalbihi 'anid dunya, berpaling hatinya daripada dunia. Hati kita itu kada kepingin lawan dunia, kada hubbud dunia. Bukan berarti berpaling itu bukan berarti kada ada isi dunia, kada. Hati-hati menafsirkan. Orang zuhud itu bukan berarti orang itu kada berduit, kada. Orang zuhud itu bukan berarti orang itu pakaian buruk aja, kada. Orang zuhud itu adalah hatinya nang kada kepingin di dunia. Apa tanda kada kepingin? Semakin banyak dunia diberi, semakin dunia itu dibagi-baginya. Kenapa jadi dibagi? Ini kada kepingin lagi, ini kada memakai lagi dunia itu. Lalu dunia itu dibagi-baginya. Nah, itu yang disebut dengan zuhud. Buktinya, contohnya nanyata siapa? Abah guru kita, ya kan? Kayak Pak Sugihnya si Den, kayak Pak Gadalnya rumah si Den. Saking zuhudnya si Den itu diangkat Allah Ta'ala menjadi wali kutub. Kayak pada ada jual si Den, semakin si Den diberi banyak, semakin dibagi si Den. Nah, ya,
tandanya orang zuhud. Makanya apa guru tuh zaman Sidin masih hidup bahari majelis Sidin tuh Sidin memberi makan jemaah setiap Kamis nyembelih sapi 2 ekor Sidin seorang. Tandanya orang zuhud. Bila hari Minggu malam Senin 5 ekor nyembelih sapi, saban Minggu 7 sapi nang rabah. Duit Sidin seorang. Tandanya orang zuhud. Para habaib datang ke rumah Sidin. Setiap para habib datang tuh boleh pasti disanggup Sidin duit. Kadang sedikitnya, makin jauh datangnya dari mana, makin banyak diberi Sidin. Tandanya orang zuhud. Jadi zuhud itu artinya dunia tuh kadada di merasa milik gitu. Nah, ketika dunia itu kadada di tangan kita, dia kada sedih. Ketika dia dunia ada di tangan kita, dia kada merasa memiliki. Ada orang memerlukan, kasih. Ada orang memerlukan, bantu. Ada orang memerlukan, beri. Itu tanda zuhud. Bisa aja kita nangka tapi ada ini tamak bisa. Ini kan lawan zuhud itu tamak. Hendak terus simpan aja. Kada peduli kiri kanan. Nah, itu tamak. Nah, jadi zuhud itu letaknya di dalam hati. Nah, jadi zuhud itu letaknya di dalam hati. Apa artinya tadi? Ya tadi lawan dunia itu kada kapingin lagi berpaling. Dan dunia itu berpaling. Maka tandanya tadi dunia itu dibagi-bagi Sidin. Itu tanda zuhud. Nah, jadi berbagi kita itu bisa berbagi harta, bisa berbagi tenaga, bisa berbagi ilmu. Napa yang kita punya itu yang kita bagi. Tenaga mampu, tenaga kita bantu. Ilmu kita mampu, ilmu kita bantu. Duitnya kita mampu, duitnya kita bantu. Siapa yang dibantu? Agama Allah. Kada ada lalu-lalu dibantu doa. Nah kayak Palestina, kada kawa kita menyumbang ini dan itu, doa barang kita doakan ya Allah mudahan di Palestina itu segera merdeka. Kasihan umat Islam nak sembahyangan yang alih. Ada kita disediakan sembahyang, koler sembahyangnya. Orang sana rat sembahyang disipakinya, dibomnya. Ada kita sing nyamanan nak sembahyang ya doa dia nak sembahyang. Kan bedanya itulah beda negeri terjajah dengan negeri yang merdeka. Nah, kadang mampu kita menyelamatkan mereka, bantulah kita dengan doa. Nah, jadi zuhud itulah. Nah, jadi hendak naung di padang akhirat dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Rahman, hendaklah dia bersifat zuhud ngarannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, naja awwalu hadhihi al-ummah bizuhdi. Selamat mula-mula ini umat adalah dengan bersifat zuhud. Nah, mula-mula kita tuh supaya selamat bersifat zuhud. Artinya kada kapingin. Jaka ibarat kita bakawan dolah disurungi orang, kita tuh mempersilahkan orang berdahulu. Itu tanda zuhud di hati kita. Ini tanda zuhud di hati kita nih. Kita misalnya bakawan berdua bertiga, dijurungi orang apakah makanan kah, minuman kah, barang kah, tapi sebutingannya. Sementara kita nih berdua atau bertiga. Nah, lalu di situ kita ada rasa ingin mengalah. Ayo jagasan kamu aja, ayo jagasan aja. Itu zuhud ngarannya. Adapun tamak, nah jorang beri barang sebutin. Sementara kita bertiga di hati kita, ada lo kawan nanti aku ambil dulu. Atau hati aja hendak belum ambil lagi, tapi hati ada ingin hendak berdahulu daripada dahulu kawan. Itu ada sifat tamak ngarannya. Nah, di sini kita mencek batin kita tuh, apakah aku ini zuhud, apakah aku ini sifat tamak. Jadi tanda orang zuhud itu di situ cirinya. Bila kita tuh bakawan diberi orang,
kita mempersilahkan orang dua disikung ikam aja, disikung ikam aja, ikam aja, kan itu zuhud. Ujung-ujungnya bagi sama bersamaan. Nah itu tanda zuhud. Tanda zuhud artinya mengalah demi orang lain. Kadang membanting aku orang itu kayak apakah? Nah itu lain, beda. Itulah sifat zuhud. Nah orang ini akan selamat di dunia sampai ke negeri akhirat. Wal yakin, dan bersifat yakin. Nah, wa sayahliku akhiraha bil hirsi, dan akan binasa di akhirnya orang itu apabila bersifat tamak. Nah ya, kalau lawanannya orang itu akan binasa bila bersifat tamak. Tamak ini aja kita ya rakus. Nah ada itu sudah cukup hendak lagi. Nah ada sebenarnya cukup aja hendak lagi. Cukup sekali hendak dua, cukup dua hendak tiga. Itu rakus ngarannya. Seperiode sudah cukup hendak dua periode. Sudah dua periode hendak tiga. Kada kawa nah kayak apa kasih kira kawa. Nah itu namanya tamak ngarannya. Apakah alasannya seperti kada ada juga nama larang bujur. Tapi disitulah yang disebut dengan tamak ngarannya rakus. Nah ini jasidin sayahliku akan binasa. Wa tulil amal, dan termasuk yang membinasakan itu adalah panjangnya cita-cita. Panjang cita-cita itu bahasa kita itu menunda-nunda kebaikan. Itu termasuk panjang angan-angan, menunda-nunda kebaikan. Kain jagin jalujar, kujah nak kayak ke majelis, kakain jagin jar dahulu. Nah itu kan tolol amal ngarannya, panjang angan-angan, kain aja dahulu jar. Kujah nak nyumbang, tapi kita banyak akan dahulu jar. Nah ya toh, kujah nak tolak haji, piku sugihkan dahulu jar. Iya aja toh, menunda-nunda kebaikan itu termasuk tolol amal. Dikatakan Rasulullah itu adalah termasuk selagi akan binasa. Nah, jadi kita kada boleh tolol amal. Itu sifat tercela. Bila kita ingin berbuat baik, segera tagawi. Jangan kaina. Bila nak berbuat itu jangan kaina, gawi. Karena kita sekejap pun bisa berubah. Contoh kita bangun malam itu nah. Bangun malam. Thailand jam malam digarak siapakah? Bisa aja kucing na menggarak, bisa aja nyamuk na menggarak. Ya Allah, terbangun, dia itu jam berapa? Jam 3. Kapingin dia hati hendak sembahyang tahajud. Nah bila kapingin tuh bangun dah lagi. Hanujar, satu mat barang jadi 5 menit dahulu jar. Nah ya tak, tolol amal ada tuh. Goreng jadi 5 menit, salajur itu bisa sampai ke siang. Kada bangun lagi tuh. Nah itu salah satu contoh tulul amal, menunda-nunda hendak berbuat kebaikan. Jadi kebaikan itu kita jangan ditunda-tunda. Bila hendak berbuat kebaikan, gawe langsung, gawe langsung, karena tetap tulul amal. Wal khamisu asyara, yang ke-15, man arada an yakuna hisabuhu yasiran, barang siapa yang menghendaki hisabnya di negeri akhirat mudah, falyakun nasihan li nafsihi, hendaklah dia menjadikan nasihat bagi dirinya. Di akhirat itu kan kita dihisab, dihitung amal kita tuh. Nah selawas menghitung kan yang mantri bepanas sedih. Nah supaya kita mudah urusan, hendaklah jasidin menjadikan diri itu menjadi nasihat. Nasihati diri ini. Oh aku diriku ini ku kada daya dan upaya. Oh diriku ini aku ini sangat hina. Aku ini kada ada artinya di sisi Allah Ta'ala. Aku ini hina. Nang mulia itu siapa? Allah. Nang baik nih bang pemberian Allah.
Aku ini hina, bukti aku hina ini apa? Karena aku di dalam diriku ini selalu ada kotoran. Lalu aku ini merasa hina. Kada pantas diriku ini menjadi merasa mulia. Kenapa? Karena di diriku ini banyak kotoran. Buktinya apa? Di mata ada tahi, tahi mata. Di hidung ada tahi, tahi hidung. Di telinga ada tahi, tahi telinga. Ya kalah. Di muntung aja ada tahi, tahi gigi. Di parut gudangnya. Nah, lalu jar guru karena banyak nang kotoran, buat apa kita merasa diri itu mulia? Di mana letaknya akal jasidin kita tuh merasa diri itu hebat. Nah, bunga serupa, buat apa merasa pembungasnya? Diri ini kasana kemari marak kotoran. Nah jadi kan intinya di dalam batin itu kita diri menasihati diri kita supaya kita tuh jangan merasa lebih hebat. Boleh Allah memberikan kelebihan lawan kita, boleh. Makanya alhamdulillah, artinya nang lebih itu Allah. Itu maksud alhamdulillah. Ketika kita diberi Allah Ta'ala bungas, maka jawaban kita alhamdulillah. Alhamdulillah itu jangan kita mengakui. Ini kadang-kadang alhamdulillah kita mengakui, ampun kita nang lebih itu. Alhamdulillah itu maknanya segala puji bagi Allah, artinya itu Allah ampunnya. Nah kayak itu. Alhamdulillah aja. Pian ini bungas cilai aja. Alhamdulillah aja. Rasa saurang nang bungas. Penyakit hati tak. Alhamdulillah juga, tapi itu Allah ampunnya. Makanya bacaannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah adalah diri kita. Nah, kadeda kalau artinya nang bungas itu Allah, nang baik itu Allah samaan hilang diri kita. Napanya jika nikmat apakah yang datang pada kita, ucapkan alhamdulillah. Cuman waktu mengucapkan alhamdulillah itu Allah ampunnya, jangan kita. Jangan kita. Karena kita kadada lain pun kita. Buktinya lillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan linapsi, bukan diri kita lain. Nah nanti situ nang jaguru arwah Guru Salman Bahari panakan jasidin hancurakan, ada panakan tuh hilangkan diri kitanya. Itu nang arwah Guru Salman Bahari bahasa sidin di pasar bari pengajian nang la haula wala quwata illa billah. Nang kita dok kadada daya dan kadada upaya nang baikkan, kada baikkah lain pun kita. Nang baik Allah, nang kada baik adab kita baru kita sandarkan kita. Namun hakikatnya kehendak Allah juga, kita ridha dengan kehendak Allah. Allah mentakdirkan kita nang kada baik, tetap kita ridha kehendakmu ya Allah. Ulun kada bedaya pian jua mahendaki ulun nang kada baik ini mungkin karena dosa ulun. Nah, tapi juga ini kehendakmu ya Allah. Nah, lalu di situ tertanamlah makna raditu billahi rabba, aku ridha Allah itu sebagai Tuhanku yang mengatur aku. Wabil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya. Nah, jadi kita jadikan nasihat bagi dari diri kita. Wa ikhwanihi, dan saudara-saudaranya, supaya mudah dihisab di akhirat. Jadikan nasihat diri dan saudara-saudara kita. Jadi diri kita menasihati diri kita, kemudian kita menasihati anak buah kita. Kita udah bisi anak, bisi dangsanak, wajib kita memadahi, menasihati wajib. Berdangsanak itu wajib madahi. Soal hidayah itu urusan Allah. Bila kita kada memadahi, kita berdosa. Anak kita tuh nang kayak ini. Abah kada kawang gawe juga pang, mudahin kam kawa. Kan kita. Mudahin kam kawa, abah kada kawang gawe juga pang, mudahin kam kawa. Wajib kita memadahi. Jangan anak tuh salarut-larutnya, jangan. Makanya ku ampusakum wa ahlikum. Itu dalil kita anak menagur anak tuh.
anak pina kaliwatan tagur, anak pina tagur. Quran menyuruh ku ampusakum wa ahlikum, tagur diri engkau dan ahli engkau. Ahli itu keluarga, anak, bini, cucu, punya bawahan kita. Itu tanggung jawab kita tuh. Bila kita bisa bawahan, tanggung jawab kita tuh. Bawahan kan masuk nang menggawiakan kita, nang menolongi kita, nang membantu kita. Itu bawahan kita ngarannya. Misalnya pian besi kapal, atau besi toko ada nang begawi di toko kita, begawi di kapal kita. Itu bawahan kita tuh, tanggung jawab kita tuh. Ini kada sembahyang, tak empat juga kita dosanya tuh. Tempat kita bisi toko misalnya 4-5 buah, kita kada akan nunggu toko berjualan, lalu ada anak buah begawi di toko itu sebuah toko berdua misalnya, kali 5 buah toko 10, berarti 10 itu ahli kita tuh, tanggungan kita tuh. Ini kada sembahyang tuh bagian daripada tanggung jawab kita juga tuh, dunia dan akhirat. Jangan dikira kada ada kita seakan-akan beranggapan nangka itu tuh nya begawi jauh dah kok menolongi aku aja dan aku gaji bujur, tetapi akhiratnya pun tanggung jawab kita, itu bagian daripada ahli kita. Ahli kita. Nah, nasihati kita, oh sembahyanglah aja, minyak ada sembahyang dah selesai kita. Puasalah, bos siap bos ya. Ternyata ada puasa, lapas kita sudah. Yang penting kita harus menasihati. Nah kayak itu tuh. Jadi banyak kita nang bisi ahli kita tuh bukan hanya nang dang sanak kamanakan keluarga, bukan tuh. Nang menjadi tanggungan kita dimanapun itu adalah ahli kita. Apalagi bisa jabatan loh baginya, bisa nabuh banyak baginya. Nah itu termasuk ahli. Nah makanya siapa yang hendak mudah hisab di akhirat, nah, jadikanlah nasihat bagi diri kita dan keluarga kita. Ruya an Utsman radhiyallahu an bin Affan anhu qala man lam yazdad yaman bi yamin khairan fadzalika rajulun tajzu ila an-nar ala basiratin nauzubillah. Nah, ujar Sayyidina Utsman radhiyallahu an, barang siapa tidak bertambah satu hari dengan satu hari yang lainnya akan kebaikan, maka itu laki-laki dia menyerahkan dirinya ke dalam api neraka atas pikirannya sendiri. Nah, ujar Sayyidina Utsman, bila seseorang tuh sehari tiap hari tuh nah kada bertambah kebaikannya, kebaikan itu kada bertambah, maka orang itu menyerahkan dirinya sendiri ke dalam api neraka atas kehendaknya sendiri. Sama kita mencaburkan diri kita ke dalam api neraka. Kada lagi malaikat menimbai ke neraka itu ada lagi. Kalau pangjebeniah korok timbainya kada lagi. Tetapi kita seorang nang berbuat. Nah, cirinya di mana? Ya jadi lam yazdad yauman bi yaumin khairan. Setiap hari itu kebaikan itu kada bertambah, malah berkurang. Bahari pol sembahyang 5 waktu. Wah ini berkurang, kada penyembahyang lagi. Bahari rajin ke majelis, wah ini kada turun lagi. Bahari rajin berjamaah, wah ini kada turun lagi. Berkurang. Nah, jadi jasiden itu adalah orang menyerahkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi berusaha kita setiap hari itu tingkatkan kebaikan kita, berusaha kita berikhtiar meningkatkan kebaikan kita. Rawahul Mukri wa rawiya anna sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum li akhihi nusan fi nafsi falyazkurhu lahu. Apabila mendapatkan seseorang kamu bagi saudaranya akan satu nasihat di dalam dirinya, hendaklah dia mengingatkan akan dia bagi dirinya. Bila kita tuh melihat orang memadahi orang lain, jadikan nasihat bagi diri kita. Orang tuh bapak padang memadahi orang lain, ternyata itu bagus bagi kita, jadi akan nasihat bagi kita juga. Jangan tu cuma memadahi si anu, kada memadahi aku aja, jangan. Pokoknya apapun yang bisa kita ambil suri tauladan, kita ikuti.
Makanya ada kata-kata hikmah, khuzil hikmata walau min fami qalbi. Ambillah satu kebaikan, satu hikmah walaupun itu keluar dari mulutnya anjing. Andai anjing itu memberi nasihat lawan kita, tetap kita terima. Itulah sebuah kebaikan. Apalagi nang mamadah itu guru, apalagi mamadah itu manusia. Ini anjing sekalipun, namun anjing itu mamadah yang baik. Ambil jasidin kata-kata baik itu supaya kebaikan kita itu setiap hari itu selalu bertambah. Semua qala wa sadis asyar wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bertunjuk dan hidayah kepada kita. Allah mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki kita yang halal lagi banyak lagi barakah. Allah selamatkan kita dari fitnah dunia, aib dan bencana. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama-sama orang saleh di dunia dan di akhirat bersama orang saleh dan salihah. Wa ala hadhihi niyyah wa ala man nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Suratil Fatihah.